Saya Sri Hartanto, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta pendidikan profesi guru 201699520345 dan dengan nomor induk mahasiswa pendidikan profesi guru 223174707700. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran di pagi hari ini, saya minta untuk salah satu agar pembelajaran dalam hal ini mendapatkan manfaat ya, mendapatkan manfaat untuk masa depan. Masuk siap gerak. Soal pelajaran mulai. Untuk mengetahui kehadiran peserta, Adelia hadir, Ardiansa hadir, Asti, Atala hadir, Azahra, Bagas, Setiawan, Bilkis, Dava Pratama, Dimas Kurniawan, Wisnu Abdul Rosid, Yunita Indah, Zanuar Akida. Terakhir 32 ya. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita dalam keadaan sehat. Di pertemuan ini kita akan mempelajari materinya melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kita belajar apa? Perubahan sosial yang kemarin. Perubahan sosial. Kemarin kita mengetahui pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya. Masih ingat? Masih Pengertiannya apa? Bentuk yang ada dengan bentuknya itu perubahan evolusioner, perubahan evolusioner, perubahan yang kumulatif dan perubahan itu masih dipilah lagi, ada yang evolusioner dan lagi atau tidak. Itu menurut ada yang masih ingat kemarin materinya bahan sosial. Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan mengenai faktor penyebab perubahan sosial dan faktor pendorong atau faktor penghambat perubahan sosial budaya. Saya sampaikan ke materinya deh. Saya tampilkan materinya, silakan Anda amati menghadap ke depan. Anda lihat, Anda dengar, kemudian Anda buat catatan kecil atau mau membuat ringkasan yang nanti akan menjadi topik permasalahan kita di hari ini, yaitu mengenai faktor pendorong atau penghambat perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting anak semua bagaimana dalam keadaan sehat. Kita mengolah, menyaji dan mengalah dalam seorang konten. Ada yang seperti gambar waktu kecilnya? Apa yang Anda lakukan? Bermain jagung.
Kemudian yang sebelah kanan bermain, di situ sudah ada perubahan sosial. KD dan IPK-nya. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada 3.2 dan 4.2 untuk kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya kita mengambil 5 untuk IPK pengetahuan. Yang pertama menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya, menganalisis bentuk perubahan sosial budaya, mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial budaya, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya, dan yang terakhir menganalisis upaya menghadapi globalisasi. Kemudian untuk keterampilan atau KI 4.2 kita akan mengambil membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk laporan lisan dan tertulis, dan kita akan mengambil membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator. Nilai karakter yang diharapkan. Nilai karakter dalam pertemuan ini antara religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerja. Saya menggunakan metodenya itu problem based learning, di mana Anda dituntun untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ada 5 untuk tujuannya, 3 untuk pengetahuan, 2 untuk keterampilan. Yang pertama, Anda nanti akan mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial budaya dalam masyarakat dengan jujur dan kerja keras. Kemudian yang kedua, Anda nanti dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya dengan kerja keras dan percaya diri. Kemudian yang ketiga tujuannya, Anda nanti dapat menganalisis upaya menghadapi globalisasi dengan kerja keras dan percaya diri. Itu untuk yang pengetahuan. Kemudian yang kedua untuk keterampilan. Untuk mengukur keterampilan Anda, itu yang pertama, membuat laporan hasil diskusi kelompok dengan kerjasama dan percaya diri. Kemudian yang terakhir, itu nanti Anda akan mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok dengan kerjasama dan percaya diri. Jadi nanti akan ada 2 nilai yang kita peroleh, yakni nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Tanya. Hari ini kita membahas perubahan sosial lanjutan materi sebelumnya. Materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah kita akan membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, dan agen perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi akibat adanya faktor pendorong. Cepat atau lambatnya perubahan sosial pada suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendorong tersebut. Adapun faktor pendorong perubahan sosial sebagai berikut. 1. Sikap mudah menerima hal-hal baru. Sikap terbuka terhadap hal-hal baru dan mengedepankan sikap kreatif ketika menerima hal-hal baru yang mengembalikan kehidupan mereka pada waktu yang akan datang. Orientasi pada masa depan mendorong individu memiliki sikap optimis dan selalu berpikir positif dalam menghadapi kehidupannya. Sikap optimis menjadikan individu percaya bahwa esok dirinya mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menghasilkan karya yang lebih baik. 3. Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain menunjukkan terjadinya hubungan sosial. Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain menunjukkan terjadinya hubungan sosial antar masyarakat. Hubungan sosial dengan masyarakat lain dapat menyebabkan unsur kebudayaan. Proses perubahan atau penyebaran kebudayaan dari satu individu atau kelompok ke individu kelompok lain itu disebut dengan fusi. 4. Sikap menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan,
Pemberian penghargaan atau apresiasi dapat menolong seseorang menciptakan peluang baru atau melakukan suatu gerakan sosial yang mampu menciptakan perubahan sosial positif. Dengan demikian, menghargai karya orang lain akan mendorong individu atau kelompok mengupayakan terjadinya perubahan sosial yang mampu membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik. 5. Penduduk yang heterogen. Daerah perkotaan biasanya menjadi pusat pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pedesaan tertarik pindah ke perkotaan untuk menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan. Dengan demikian, penduduk kota semakin heterogen dan semakin beragam kebudayaannya. Penduduk yang heterogen dapat mendorong perubahan sosial. 6. Majunya sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Melalui pendidikan, seseorang dapat mewariskan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, serta penelitian. Melalui upaya tersebut, peserta didik dilatih menemukan pengetahuan baru dan didorong berpikir kritis. Sekarang kita akan bahas tentang faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambatnya. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan merupakan faktor penting dalam perubahan sosial. Apabila perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, perubahan sosial pun terhambat. Terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan disebabkan oleh keisolasian suatu daerah, taktik penjajahan, dan perbudakan. Terisolasinya suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sulit dijangkau, sehingga masyarakatnya sulit terpengaruh oleh kebudayaan lain, terutama pendidikan. Iya. 2. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain dapat menyebabkan kurangnya informasi mengenai hasil kebudayaan serta peradaban masyarakat lain, kondisi yang tidak menghendaki perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka berencana yang mempengaruhi keputusan informasi para anggota masyarakat sesuai arah perubahan yang diinginkan. Contoh agen perubahan sosial ini adalah para pemimpin yang mempunyai pemikiran yang maju, tenaga pendidik atau guru, masyarakat pendatang dengan budaya-budaya baru yang dia bawa, penemu teknologi baru, dan sebagainya. Sekian dulu materi kita hari ini dan Materinya sudah. Kemudian kita akan menuju ke tujuan utama. Kita akan mengetahui faktor pendorong, penghambat, serta upaya untuk menghadapi globalisasi. Saya akan membentuk kelompok. Kelompok 1, Adelia, Ardiansa, Asti, Atala, dan Azahra. Kelompok 1, boleh langsung mencari anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, Bagas Setiawan, Bilqis, Dava, Dimas Kurniawan, Dimas Raffi, dan Fadila. Di kelompok 3, Farezi, Fedia, Ganesha, Hanifah, dan Lulan. Kelompok berapa ini? 4, Maina, Muhammad April, Muhammad Ulul, Nabila, dan Nadia. Kelompok 5, Nadia Zulfia, Raka Sebastian, Rehli Manestu, Ridwan Nur, dan Ringga. Kelompok terakhir atau kelompok 6, Salwa, Tiara, Via, Wisnu, Yunita, dan Zawa. Silakan Anda mencari anggota kelompoknya. Silakan cari tempat untuk berdiskusi. Bagi yang belum boleh anggotanya. Sekarang sudah terbentuk kelompok kecil menjadi 6. Ya, untuk menambah semangat, silakan Anda berdiri dulu. Saya akan memberikan sesuatu. Madem dengar. Ada 5, 4, 3, 2.
lagi tepuk tangannya. Kembali ke komunitas. Di sini sudah terbentuk kelompok, ada anggota kelompok. Silakan di LKPD dibagikan LKPD-nya. Itu Anda amati, Anda tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan di situ sudah ada permasalahannya. Atau nanti kita tuangkan masalahnya di situ. Silakan tuangkan masalahnya di situ. Kemudian kita cari solusinya, cara keluarnya, jalan keluarnya. Paham ya? Untuk pengerjaan LKPD. Dan nanti kalau Anda menguasai apa itu materi ini, kita akan dapat mengetahui faktor pendorong atau penyebab perubahan sosial, kemudian faktor apa tadi? Pendorong, penyebab, penghambat, serta upaya menghadapi globalisasi. Bisa nggih? Oke. Di buku referensi saya tadi sudah bawa buku referensi dari perpustakaan dibagi. Kemudian di situ ada juga sudah bawa HP Androidnya. Dalam kelompok, satu kelompok hanya ada 2. Gunakan maksimal untuk mencari solusi. Berdiskusi dengan anggota kelompok Anda untuk menggali permasalahan. Dari kelompok Ultraman menolak galau ini Ultraman menolak galau ini menjawab pertanyaan dari Pasri. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya, baik. Satu, faktor eksternal. Contohnya perubahan jumlah penduduk, konflik dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi penemuan baru, dan sebagainya. 2. Faktor eksternal. Contohnya perubahan lingkungan, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Sebutkan faktor pendorong dan faktor dalam menghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong: sikap toleransi, penduduk yang heterogen, sistem pendidikan formal yang maju, orientasi ke masa depan. Faktor penghambat: sikap masyarakat yang tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, hambatan yang bersifat ideologis, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Sebutkan upaya menghadapi globalisasi sikap positif, menerima secara terbuka terhadap modernisasi, mengembangkan sikap antisipasif dan selektif. Sebutkan upaya menghadapi globalisasi, sikap negatif, tertutup dan was-was, atau kurang selektif dalam menyikapi perubahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semangat. Masih 2 April. Kelompok 2 dan kelompok 6. Kelompok
Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok yang bernama SPG, sekumpulan pria gila, yang beranggota Bagas Setiawan, Billy Samadani, Dava Pratama, Dimas Kurniawan, Dimas Raffi Sulaiman, Fadila Abdullah Eka. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan Pak Sri dari nomor 1. Sampaikan ke teman-teman Anda hasil diskusinya. Bukan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Masuk Kak, nanya. Faktor dari dalam masyarakat. Sebutkan faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong: 1. Kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai karya orang lain. 4. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat. 5. Penduduk yang heterogen. 6. Orientasi ke masa depan. 7. Toleransi. Faktor-faktor penghambat: 1. Sikap yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 3. Adanya kepentingan. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 5. Adanya prasangka buruk. 6. Adat atau kebiasaan yang buruk. 7. Adanya rasa takut. Banyak ternyata ya. Sebutkan Pak globalisasi. Dua meningkatkan dari laporan kita meningkatkan usaha mikro. Dari kami bunga mawar bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tangannya baru yang bertanya. Kelompok 6. Nangling bisa aku. Tepuk tangannya untuk kelompoknya. Ceksom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atau kelompok NBS. Bukan kelek guys. Soalnya tidak dikasih nasi kotak. Kan bawa dewe itu mau. Iya Pak, tapi kan tadi udah dimakan Pak. Saking ngaten ya, bersemangatnya mapel IPS. Oke, jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sri. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mbak Tia. Nomor 1, sebutkan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, peperangan, perubahan lingkungan alam, revolusi, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kayak digital kan kita meneng. Harus berapa? 2 atau 3? Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, kurangnya interaksi antar masyarakat, adanya kebiasaan yang sulit diubah. 4. Sikap tradisional masyarakat. 5. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
Silakan duduk. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kapel. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Saya pengen bertanya, adakah yang perlu disampaikan mungkin dari kelompok ini? Ada yang tidak sepakat dengan kelompok sini, atau sini tidak sepakat dengan sana, atau ada yang mau menambah atau yang mau mengurangi? Kelompok mana? Dari yang sudah dipresentasikan, mungkin ada yang tidak sepaham dengan pemahaman Anda. Foto sampel sami, karena mengambil sumbernya sama dari referensi, buku siswa, LKS, dan yang lain. Oke. Berarti kita simpulkan, langsung kita simpulkan. Saya mau kelompok ini simpulkan. Tentang faktor pendorong, faktor penghambat, serta apa itu? Ya. Faktor pendorong: 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghadirkan orang lain. 4. Sistem terbuka adalah bisa kesehatan. 5. Pendidikan yang heterogen. 6. Orientasi masa depan. 7. Toleransi. Untuk faktor-faktor penghambat: 1. Sikap yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 3. Adanya kepentingan-kepentingan. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Adanya prasangka buruk. 6. Adat atau kebiasaan yang buruk. 7. Adanya rasa takut. Ada yang mau ganti teman? Sudah selesai? Belum, Pak. Kesimpulan. Berarti simpulannya sama deh. Kelompok 1 sampai 6 sama, intinya sama. Kemudian untuk menilai pengetahuan Anda pribadi di LKS ini, LKS-nya silakan Anda buka di halaman 41, halaman 41. Bukan halaman 41, nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 silakan Anda kerjakan pada selembar kertas. Nomor 1 sampai 5. Nanti akan saya beri sesuatu untuk menginspirasi Anda. Nomor 1 sampai 5. Dikerjakannya masing-masing ya, untuk mengetahui kemampuan personal, kemampuan individu. Bisa dikumpulkan ke saya? Oke, saya tunggu, kita tunggu. Kemudian di pertemuan mendatang kita akan mempelajari ini ya, tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Bayanganmu apa? Nah, internasional apa bayangan? Internasional. impor antar negara internasional, berarti semuanya jawabannya sebenarnya internasional, artinya orang Indonesia sudah ke luar negeri. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Ya, silakan juga agar efektif seperti ini Anda besok belajar dari rumah. Mungkin soal-soal yang di LKS atau yang di buku tugas bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan. Silakan Anda amati ke depan. Kita lihat videonya.
จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Sebenarnya yang saya ingin tanyakan, apa yang Anda rasakan? Empati apa ketika Anda melihat video itu? Apa? Emosionalnya kita tutup pembelajaran hari ini, tugasnya selesai. Saya minta untuk, karena sudah diberi kemudahan pelajaran kita dalam pembelajaran hari ini, saya minta ditutup salah satu dengan doa, ditutup dengan doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.